Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fahmi dari kelas 3A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait reorientasi pembelajaran mufradat. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian mufradat. Apa sih mufradat itu? Mufradat adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang. Nah, mufradat juga bisa dibilang sebagai satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri, baik berupa kata dasar maupun kata berimbuhan. Lanjut ke poin yang kedua, ada jenis-jenis mufradat. Nah, di jenis-jenis mufradat terdapat dua aspek, yaitu kata aktif dan pasif, dan kalimat muhtawa dan kalimat wazifiyah. Nah, kalimat nasyitoh atau kata aktif adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kata pasif atau kalimat khamilah adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca dan mendengarnya, tetapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Oke, lanjut ke yang kedua, ada kalimat muhtawa dan kalimat wazifiyah. Selain pembagian kata tadi, kata aktif dan kata pasif, ada kalimat kamilah dan kalimat wazifiyah. Kalimat wazifiyah mempunyai beberapa sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai kalimat nahwiyah, ada yang menyebutnya kalimat khawiyah, dan juga ada yang menyebutnya sebagai kalimat tarkibiyah. Disebut wazifiyah karena kata tersebut di samping memiliki makna juga memiliki fungsi tertentu. Nah, disebut qawiyah karena tidak memiliki konten sebesar kalimat muhtawa, dan disebut tarkibiyah atau nahwiyah karena membantu dalam penyusunan nahwu. Oke. Nah, lanjut ke selanjutnya ke poin yang ketiga, ada hakikat pembelajaran mufradat. Oke. Ada yang berpendapat bahwa seseorang siswa dikatakan telah belajar mufradat jika ia mampu menerjemahkan kosakata itu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa siswa dikatakan telah belajar mufradat ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa. Nah, menurut Tu'aimah, kedua pandangan di atas merupakan pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mufradat, karena indikator penguasaan mufradat terletak pada pemakaian dan pemaknaannya. Selain itu, dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Khuli, pembelajaran mufradat tidak identik dengan pembelajaran bahasa itu sendiri, karena pembelajaran mufradat belum bisa memberikan pengertian yang jelas jika tidak dirangkai oleh kalimat yang benar, baik dari sisi gramatiknya maupun konteksnya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa pembelajaran mufradat bukanlah merupakan tujuan, melainkan hanya sarana. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran mufradat. Kalau kita lihat di mind map, ada mengenalkan kosakata, terus juga ada melatih dan memberikan makna dan keterampilan. Oke, jadi maksudnya mengenalkan kosakata artinya kita sebagai pengajar mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis qiraah maupun dalam wacana. Yang kedua, kita sebagai pengajar harus melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, kita juga harus memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatika yang sesuai dengan konteksnya. Yang keempat, kita juga harus melatih siswa untuk mengembangkan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Oke, lanjut ke teknik dan langkah-langkah pembelajaran mufradat. Ada apa aja sih teknik-tekniknya? Yang pertama, ada menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Strategi ini digunakan untuk menjelaskan makna kosakata yang sekiranya bendanya itu ada di dalam kelas, misalnya kayak kursiun gitu kan, bisa kita tunjuk. Nah, selanjutnya ada gambar. Nah, gambar ini kita lakukan jikalau benda tersebut tidak dalam jangkauan kita atau jauh. Misalnya kita lagi ada di kelas, terus nggak mungkin kita mau minta gambar
kita nggak mungkin nunjuk mobil, pastikan kita ada gambarnya. Nah, terus yang ketiga ada gerakan. Ada beberapa kata, biasanya kata kerja yang penjelasannya lebih baik dengan gerakan, seperti jalasa, duduk gitu kan. Nah, yang keempat ada konteks. Ada juga kata-kata penjelasan yang memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat sempurna. Nah, terus yang kelima ada sinonim. Biasanya juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau yang sama fungsi gramatiknya. Yang ketujuh ada antonim. Nah, kalau antonim yang seperti kita ketahui yaitu lawanan kata. Bisa juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan kebalikannya. Nah, yang ketujuh ada definisi. Bisa juga kita menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Terus juga yang kedelapan ada terjemah. Langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemahan ke bahasa siswa. Oke, baik, lanjut ke poin yang terakhir, ada tes pengasahan mufradat. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami arti atau menggunakan mufradat. Nah, di dalam tes ini ada dua indikator. Indikator yang pertama ada pasif reseptif dan aktif produktif. Nah, contoh dari indikator pasif reseptif, nah, misalnya kita memperagakan sikap lagi makan. Nah, peserta didik tuh harus mampu bisa menebak ya hulu, maksudnya artinya kita sedang makan gitu. Nah, lanjut ke indikator yang kedua yaitu aktif produktif. Nah, misalnya kita meminta peserta didik untuk menyebutkan persamaan dari kosakata yang kita mau. Nah, misalnya di dalam contoh tuh ala kulli talibin an yastayqidu mubakirana. Peserta didik harus bisa mampu mencari persamaan kata dari yastayqidu misalnya. Ini tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.